kayaknya saya capek hidup, saya kayaknya pengen mati aja deh, atau misalnya kayaknya saya nggak berguna. Meskipun gangguan jiwa itu tidak diturunkan secara genetik ya. Karena begitu dia sendiri ada kesempatan, ada alatnya, maka terjadilah. Tolongin gue dong, tapi mereka nggak bisa speak up gitu. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Laura di sini dalam Bincang Bareng Manunggal episode 20 part 1 dengan topik Suicide Crisis Syndrome. Oke, kita hari ini udah kedatangan narasumber yang ibu cantik ini ya. Dari psikologi. Silahkan Ibu memperkenalkan diri. Oke, saya Kartika Sari Dewi dari Psikologi Universitas Diponegoro. Saya ada di bidang atau bagian kesehatan dan psikologi klinis. Oke, Ibu Kartika ya berarti Ya. panggilnya. Nah, sekarang kan lagi ngetren ya Bu tentang mental health, tentang kesehatan mental health dan disordernya atau gangguannya. Kira-kira menurut Ibu nih, pendapat Ibu mengenai mental health atau kesehatan mental secara umum itu bagi mahasiswa itu seperti apa sih? Ya, saya mengutip dari WHO dulu ya. Jadi bahwa kesehatan mental ini sekarang sudah menjadi program yang mendunia ya atau universal. Karena memang secara fakta ya, secara empiris kondisinya itu semakin meningkat dari waktu ke waktu dengan problem kesehatan mentalnya yang usianya ini juga semakin muda. Ya, kalau dulu kita mungkin di tahun 90-an, 80-an ini menemukan problem kesehatan mental itu pada usia 40-30 tahun ke atas ya. Sekarang usia-usia yang jauh lebih muda, bahkan anak-anak dan remaja pun ini sudah mengalami problem-problem kesehatan mental. Nah, kesehatan mental sendiri sebetulnya nggak bisa dipisahkan dari yang namanya kesehatan secara menyeluruh ya. Jadi kalau WHO tuh menyampaikan bahwa kesehatan mental adalah bagian dari kesehatan individu yang terdiri dari kesehatan fisik atau fungsi-fungsi biologisnya, kemudian kesehatan sosial, kesehatan psikologis atau kesehatan mental itu, dan juga spiritual. Nah, tandanya atau indikatornya dari seseorang ini memiliki kesehatan mental atau enggak itu selain tidak adanya kondisi distres psikologis, juga sebetulnya harus pada kondisi yang berdaya dan juga produktif. Nah, itu. Oke, nah kira-kira apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi nih Bu kesehatan mental bagi seseorang? Ya, cukup banyak ya. Kalau kita ada penjelasan secara ilmiah yang dikatakan sebagai model biopsikososial ya. Artinya bahwa kondisi kesehatan mental seseorang ini dipengaruhi dari faktor biologiknya, apakah itu ada secara genetik, meskipun gangguan jiwa itu tidak diturunkan secara genetik ya, tetapi ada kerentanan-kerentanan terhadap stres misalnya, atau kemampuan-kemampuan untuk adjustment yang kurang, atau kemampuan regulasi diri yang kurang baik. Nah, itu yang diturunkan gitu. Jadi bukan gen gangguan jiwanya gitu, tetapi lebih kemampuan-kemampuan seseorang untuk beradaptasi dan melakukan adjustment itu yang diturunkan. Begitu juga mungkin dengan adanya kerusakan-kerusakan biologik ya, dan juga hormonal, itu juga masuk ke tataran biologik tadi. Nah, kemudian di tataran psikologinya, dan ini lebih pada bagaimana faktor kepribadian seseorang tersebut. Ada yang memang yang memiliki kecenderungan untuk kaku ya dalam melihat atau memandang dunia gitu. Atau orang yang selalu standarnya tinggi. Nah, gitu ya, selalu harus serba sempurna, perfeksionis gitu misalnya. Ada juga orang yang cenderung ugal-ugalan ya, cari sesuatu yang challenging gitu ya. Jadi lebih gampang untuk terlibat dalam kondisi yang namanya perilaku beresiko ya. Nah, ini juga faktor psikologis ya. Nah, kemudian ada faktor sosial nih. Nah, ini seperti tuntutan dari lingkungan, pengasuhan orang tua, kemudian faktor norma dan budaya yang sekarang juga banyak perubahan-perubahan dan pergeseran yang bisa saja seseorang ini nggak mudah untuk bisa memahami itu ya, atau aware terhadap hal itu. Nah, sehingga lengkap ya, plus faktor spiritual. Nah, ini masuk ke
ranah sosial dan psikologis juga. Mana faktor spiritual ini seharusnya seseorang ini bisa merasa punya keterikatan, punya emotional bonding dengan sekitarnya, apakah dengan keluarga, apakah dengan teman-temannya, atau dengan alam sekitarnya, dan dengan Tuhan tentu saja. Oke, menarik sekali sih tadi dengan faktor gen ya. Berarti kesehatan mental atau gangguan jiwa itu tidak diturunkan secara gen ya, Ibu? Secara langsung tidak. Oh, secara langsung tetapi tidak. resistensi terhadap stres misalnya, kemampuan seseorang untuk beradaptasi dengan kondisinya itu yang atau kecenderungan menjadi pencemas dan sebagainya itu yang diturunkan. Berarti cara mengolah stresnya itu ya, Bu? Betul. Oke. Nah, selanjutnya nih, Bu. Kan biasanya di kalangan mahasiswa itu terkenal dengan lagi panas-panasnya nih ya, Bu, dengan fenomena suicide syndrome. Atau biasa kita kenal dengan percobaan bunuh diri atau mengakhiri hidup. Apakah hal ini merupakan dampak dari gangguan kesehatan mental ini, Bu? Ya, sebetulnya suicide attempt ya atau percobaan mengakhiri hidup ini sesuatu yang kompleks ya. Nggak bisa terus kita menyampaikan bahwa semua orang dengan gangguan jiwa akan begitu, atau sebaliknya orang yang begitu berarti gangguan jiwa. Itu nggak semudah itu untuk mendiagnosa atau mengkategorikannya. Apalagi sekarang APA ya, jadi Asosiasi Psikiatri di Amerika itu mengeluarkan yang namanya DSM atau Panduan Statistical Manual untuk Diagnostik Gangguan-gangguan jiwa atau kesehatan mental tadi, dan sudah menyarankan perilaku bunuh diri ini menjadi yang berperan atau yang dianggap sebagai diagnosa gitu. Meskipun belum masuk ke gangguan, tapi dianggap sesuatu yang harus diperhatikan karena angkanya semakin meningkat dan ternyata ada di berbagai kelompok gangguan kejiwaan gitu. Nah, kalau kita bisa jelaskan ya atau uraikan, sebetulnya ini awalnya kan dari self injury. Ada perilaku self injury. Nah, perilaku self injury atau melukai diri sendiri ini terbagi jadi dua. Ada NSSI atau yang non suicidal ya self injury. Jadi kalau istilah kerennya self harm gitu ya. Jadi orang yang memang suka menyakiti diri sendiri dalam berbagai perilaku yang dari sederhana misalnya gigit-gigit kuku sampai rusak gitu ya, atau sampai melukai diri ya, cutting ya istilahnya, atau hal-hal lain yang misalnya perilaku-perilaku yang risiko. Jadi misalnya nggak mau makan, diet yang terlalu ekstrim, itu termasuk kelompok NSSI ya, yang self injury tapi non suicidal. Nah, kemudian yang kedua ada suicidal attempt dan teman-temannya nih, kelompok untuk yang memang niatannya adalah mengakhiri hidup. Nah, jadi cukup apa istilahnya, cukup kompleks dan variatif ya kondisi-kondisinya. Belum lagi ketika kita bicara ide bunuh diri, baru di pikiran aja. Kalau kita sebagai profesional mental health itu nggak boleh mengabaikan itu. Jadi ketika ada klien atau pasien yang menyampaikan bahwa kok kayaknya saya capek hidup, saya kayaknya pengen mati aja deh, atau misalnya kayaknya saya nggak berguna. Mungkin orang tua saya lebih ayem, lebih gembira, lebih bahagia kalau saya nggak ada. Itu sebetulnya sudah ide-ide bunuh diri. Nah, ide-ide bunuh diri ini kalau di kesehatan mental ini masuk sebagai salah satu gejala dari berbagai gangguan kejiwaan seperti gangguan mood yang depresi ataupun gangguan cemas yang cukup berat atau severe. Sedangkan bunuh diri sendiri, perilaku bunuh dirinya sendiri ini belum tentu menjadi bagian dari situ. Tetapi orang yang sudah pernah beride untuk bunuh diri atau melakukan NSSI itu bisa berkembang menjadi perilaku bunuh diri. Nah, itu kan jadi makanya nggak mudah ya untuk memilah ini suicidal attempt yang mana, percobaan mengakhiri hidup yang masuk kelompok mana gitu. Jadi memang kita perlu mempelajari itu person to personnya, case per case-nya, nggak bisa terus digeneralisir. Iya, disamaratakan. Oke, kira-kira
kan ya memang tiap orang berbeda ya Bu. Betul. Perubahan pada dirinya itu dan tingkah lakunya berbeda. Iya. Kira-kira dari sisi psikologis nih Bu, bagaimana cara mengolah orang-orang yang udah punya niatan bunuh diri ataupun dia sebenarnya dia tidak punya niatan nih Bu, tapi udah mulai tahap melukai dirinya itu udah mulai ekstrim, itu bagaimana? Ya, ya pada dasarnya kalau yang melukai diri atau NSSI tadi ya, belum ke arah suicidal behavior-nya, itu mereka satu punya stresor yang sangat-sangat berat sehingga itu menjadikan distress psikologis buat dia. Dia ngerasa nggak tahu cara menyelesaikan atau meregulit itu, jadi kepalanya udah penuh gitu ya, perasaannya itu udah penuh, udah campur aduk, nggak ngerti gimana, serasa depannya itu jalan buntu gitu. Nah, satu-satunya cara ketika dia menyakiti dirinya itu semacam ada pelampiasannya atau pelarian. Bahkan ketika seseorang dengan distress yang berkepanjangan itu biasanya harga diri dan konsep dirinya itu memburuk, sehingga terus ya nyalain diri gitu ya, jelek-jelekin dirinya, lu sih begini, lu sih begitu. Satu-satunya cara ya menghukum diri dengan self harm tadi. Itu yang untuk NSSI ya, untuk yang non suicidal self injury. Jadi tidak ada pikiran untuk mengakhiri hidup, hanya pengen apa istilahnya, hanya pengen menghukum atau gimana caranya ekspresi emosinya itu terlampiaskan. Nah itu ketika dia merasa lega setelah self injury, itu jadi kayak pola. Jadi oh iya ya ternyata seru juga nih, lega juga. Oke besok kalau gue tertekan lagi gitu lagi. Nah sehingga itu yang kemudian jadi terus menerus intens dan bahkan jadi makin parah, karena yang awalnya sederhana cukup membuat lega, tapi lama-lama perilaku itu tuh jadi makin kok gue nggak terasa apa-apa ya, berarti harus yang lebih ekstrim, harus yang lebih ngeh gitu, lebih apa istilahnya, lebih ngehit gitu ya misalnya. Nah sehingga kadang-kadang orang yang niatnya NSSI bisa saja terus jadi meninggal gitu karena efek perilakunya yang makin bertambah. Itu kalau yang NSSI. Sekarang bagaimana yang suicidal attempt? Intinya semua self injury itu tidak ada yang attention seeker sebetulnya. Jadi kita nggak boleh ngerasa bahwa Allah dia cari perhatian doang, Allah itu biasa dan nggak apa-apa gitu. Kita sebagai orang awam, sebagai teman, sebagai keluarga maupun sebagai profesional mental itu nggak boleh sama sekali punya pikiran seperti itu, karena itu semacam mekanisme pertahanan ego yang sudah SOS, yang sudah minta tolongin gue dong, tapi mereka nggak bisa speak up gitu, nggak bisa ngomong. Ya akhirnya muncul suicidal attempt tadi. Entah dia merasa kalau gue ngomong juga nggak didengerin, entah dia merasa bahwa emang saya yang sangat-sangat bertanggung jawab atas kejadian itu. Bisa salah satu contoh aja, ketika ada anak remaja, orang tuanya affair, ya, terus bercerai, dan anak ini nggak tahu sama sekali, tahunya ya orang tua tuh baik-baik aja, memperhatikan dia dan sebagainya, ya sibuk sendiri-sendiri. Tapi ketika itu terjadi, anaknya merasa, oh berarti mereka cerai itu gara-gara saya ya. Terus saya mesti ngomong ke siapa? Ketika saya bertanya ke ayah saya atau ibu saya, mereka aja kamu masih kecil, gak akan paham, udah lu sekolah aja. Padahal ini kan apa ya istilahnya, sangat-sangat bingung, terus tertekan, sedih dan menyalahkan diri. Akhirnya kayaknya kalau orang tua saya nggak ada saya, mereka lebih happy, mau ngapain aja boleh. Kalau gitu saya mengakhiri hidup aja. Nah, akhirnya kan begitu, karena nggak tahu dan nggak punya cara untuk speak up tentang kondisi mental health. Iya, ini menarik sih Bu, karena orang-orang awam dan khususnya mungkin para orang tuanya ya Bu, yang mungkin berbeda dengan zamannya saat ini ya, karena media sosial itu sangat cepat, jadi ketika ada anaknya atau kenalannya yang melakukan self harm dan mendapat cerita itu, sepertinya tuh terbesit dalam pikirannya tuh, itu kan banyak di media sosial gitu, maksudnya mengikut-ngikut saja. Jadi sebenarnya respon apa yang paling baik Bu ketika misalnya orang terdekat kita
kita ketahui sudah mulai melukai diri, itu respon apa yang paling tepat? Yang paling tepat adalah mendampingi ya, nggak membiarkan mereka sendirian. Nah, masalahnya mereka tuh tidak mudah ngomong, bahkan menyembunyikan perilaku-perilaku tersebut. Karena mungkin ada malu juga, ada ngerasa gue nih kayak cemen banget misalnya kayak gitu. Tapi orang-orang terdekat yang di sekitarnya seharusnya aware ya dengan kondisi itu. Misalnya ada perubahan perilaku. Beberapa kasus suicidal behavior ini anak-anak yang populer, remaja-remaja yang aktif, tapi tiba-tiba nggak bisa dihubungi, menghilang, medsosnya tiba-tiba di take down dan segala macam. Nah itu sebetulnya kan perubahan perilaku yang cukup ekstrim. Nah seharusnya kita sudah mulai curiga, ini something wrong nih kayaknya sama teman gua. Sehingga kita harus cari orangnya, nggak cuma chat aja gitu. Kita cari, kita dekati, kita ajak bicara, apa sih sebetulnya yang terjadi, kenapa kamu berubah, kita perhatikan kok sama kamu, mau dengerin. Masalahnya mendengarkan itu kan nggak semua orang bisa mendengarkan dengan baik ya. Artinya ada orang-orang yang kelihatannya baik dan mau dengerin, tapi setelah yang ini curhat, yang ini banyak kasih kritik, judgment, itu mereka nggak perlu itu. Teman-teman yang dalam kondisi mental health-nya sedang turun, betul-betul hanya ingin dipahami, betul-betul hanya ingin didengerin beneran gitu. Jadi, kalau istilah kami sih namanya active listening, jadi mendengarkan untuk mencapai pemahaman atau percayaan gitu, bukan mendengarkan untuk kita nanti menjawab dia atau menilai dia. Itu yang penting. Kemudian yang kedua, ketika memang sudah ada kecenderungan untuk selalu self harm, ya, self injury tadi, maka kita bisa, misalnya teman kos nih kan tahu dia suka self harm. Ya semua benda-benda yang memungkinkan dia self harm itu harus kita sita ya tanda kutip. Tapi kan nggak mungkin karena lu self harm gue ambil ini kan nggak bisa. Mungkin gue pinjem ini gitu. Nanti kalau lu butuh lu kasih tahu aku ya gitu. Atau kalau mau pakai gunting atau pisau nanti sama-sama ya menggunakan itu untuk apa yang jelas misalnya, sehingga nggak ada kesempatan. Karena begitu dia sendiri ada kesempatan, ada alatnya, maka terjadilah yang kadang-kadang itu keinginannya udah cukup beberapa waktu, tapi karena belum ada kesempatan dia akan tunda. Begitu sepi, begitu sendiri, begitu terjadi. Nah, ini yang bahayanya kan di situ. Dan yang ketiga memang ketika kita melihat ada disfungsi psikologis maupun fungsi keseharian dia, jadi udah nggak di kamar terus, mager, nggak mau kuliah, di kelas juga udah diem aja, atau sering nggak masuk sekolah, maka kita harus temui dan bilang, ayo aku antar ke profesional mental. Baik. Nah, baru-baru ini ya Bu, kan lagi marak ya fenomena suicide ini di Semarang khususnya. Jadi bagaimana menurut Ibu, pendapat Ibu tentang hal itu? Ya yang jelas prihatin ya. Sangat prihatin. Cuman yang jauh lebih memprihatinkan ketika itu di blow up di media sosial. Satu, itu melanggar privasi dari korban dan juga keluarganya. Pasti keluarganya kan berduka. Yang kedua, bukan begitu caranya mengedukasi masyarakat. Dengan memblow up kronologi, memblow up surat wasiatnya sebelum meninggal, itu bukan cara mengedukasi gitu. Tapi seharusnya yang banyak disampaikan ya adalah apa yang harus dilakukan masyarakat. Kemudian awareness tentang mental health itu masyarakat punya peran apa gitu. Karena mental health ini kan kita kalau mau terus terang aja ya, profesional di bidang kesehatan mental di Indonesia khususnya itu masih sangat-sangat jauh dari kebutuhan masyarakat. Bisa saja satu orang psikiater atau psikolog atau perawat kesehatan jiwa itu harus menghadapi 100 sampai sekian ratus pasien. Belum yang nggak bisa ngakses, karena di daerah terpencil pengetahuannya kurang,
Sehingga memang gerakan kesehatan mental itu harusnya preventif, masyarakat yang bergerak. Sehingga media sosial atau media itu seharusnya bisa memberikan informasi-informasi yang memang dari sumber yang tepat, seorang profesional di bidang mental health. Kemudian yang kedua, menyampaikan bahwa masyarakat itu harusnya bisa melakukan deteksi dini. Jadi aware duluan gitu. Ketika tahu bahwa keluarga gue ini nggak sedang bermasalah, khawatirin dong anak-anaknya. Jangan cuma mikirin diri sendiri nih sebagai orang tua. Atau misalnya di dunia pendidikan, guru atau dosen misalnya, ketika tekanan tuntutan di sekolah di dunia pendidikan itu tinggi banget, ya sering-sering dong ngajak ngobrol siswanya, cari tahu kondisinya, kok dia nggak masuk, kok dia berubah. Memang terus butuh effort ya, tetapi kalau nggak begitu ya akan terus semakin naik pasti angkanya, karena perubahan dan tuntutan dunia ini makin apa istilahnya kita ini kan hidup di era yang uncertain, nggak tentu, nggak jelas gitu, sehingga banyak perubahan dan tuntutan itu sangat-sangat menekan. Gimana generasi muda ini memahami bahwa dia itu eranya udah beda sama orang tuanya dulu gitu. Apa yang harus disiapin, nggak cuma kecerdasan atau IQ atau pendidikan atau skill bekerja, tapi lebih bagaimana meregulir diri ya, manajemen dirinya, manajemen emosinya, itu yang jauh lebih penting gitu. Jadi ya memang berbeda, setiap zaman itu berbeda ya Berbeda. Bu. Tekanan-tekanan yang dirasakan ya mahasiswa saat ini pun berbeda dengan mahasiswa dulu. Nggak bisa disamakan ketika saya kuliah Iya. dengan Mbak Mas kuliah, itu sudah beda banget gitu. Sehingga memang yang generasi lebih tua harus memahami itu dan memberikan semacam selain knowledge juga membentengi anak-anak muda ini dengan kondisi mental yang bagus, support system yang bagus, seperti itu. Kira-kira kan kita sebagai mahasiswa nih Bu, nggak jauh dari yang namanya stres tentang akademis. Itu bagaimana sih Bu cara kita untuk mengolah stres itu supaya tidak nantinya terjerumus ke gangguan mental? Ya, semua orang hidup pasti stres. Iya benar. Kalau nggak mau stres nggak bisa hidup kan gitu ya. Benar. Tapi nggak terus suicidal behaviornya dilakukan, nggak juga begitu. Artinya bahwa stres itu sebetulnya respon wajar ketika seseorang ini mendapat tuntutan dari lingkungan ataupun dari dalam diri sendiri. Ya, pasti deg-degan, pasti khawatir, pasti cemas, pasti terheran-heran atau shock. Itu suatu respon yang wajar. Kalau nggak gitu ya berarti nggak melakukan apa-apa dong. Apakah tuntutan dari dalam misalnya ambisi, misalnya cita-cita, target, itu sumber stres. Atau yang dari luar misalnya orang tua kepengen begini, terus dosen pengennya begitu, harus lulus tepat waktu dan sebagainya, itu juga stresor ya, itu sumber stres. Masalahnya adalah stres itu dimaknai apa oleh yang mengalami. Karena ada yang namanya eustress, ada yang namanya distress. Yang nanti larinya ke gangguan kejiwaan itu yang distress. Ketika dia dimaknai negatif, memberatkan, membebani, menyulitkan, mengancam, maka jadilah distress. Kalau sudah kita memaknai distress, maka seluruh tubuh kita, seluruh kondisi psikis kita ini seperti orang mau pergi perang. Ya, jadi waspada, tegang, kaku, khawatir, cemas itu muncul semua. Maka kadang ada yang namanya psikosomatis ya, buka lambung ya, asam lambungnya naik gitu, terus pusing, vertigo segala macam. Itu sebetulnya kan respon terhadap distress tadi. Sebaliknya, ketika kita memaknai itu sebagai oke, karena kondisinya berubah ya gue yang harus belajar nyesuaiin. Oke, karena saya bisa nyesuaiinnya hanya 1-2 aja, ya nggak apa-apa. Artinya saya turunin target saya. Kita berusaha fleksibel dengan kondisi, kemudian melihat stresor itu sebagai challenge, sebagai tantangan gitu, bahwa ya tantangan itu selesainya dihadapin. Kalaupun dihindarin ya boleh 1-2 hari gitu, tapi pasti akan muncul lagi kan gitu. Nah itu yang eustress. Nah kondisi eustress ini membuat kita itu sadar kapan kita bisa nyelesain,
kapan saya harus mundur dulu atau kapan saya butuh bantuan. Nah, ini yang jadinya adalah ke manajemen diri, regulasi emosi, dan juga pencarian bantuan tadi. Sehingga ini menghindarkan orang dari gangguan kejiwaan. Nah, jadi kalau mahasiswa stres, nggak apa-apa gitu. Ketika merasa kayaknya gue nggak bisa dapat A deh, mungkin dapat B, nggak apa-apa gitu. Karena namanya dinamika itu kan naik turun gitu. Benar-benar. Tinggal bagaimana kita melihat dinamikanya itu. Apakah itu sebagai sebuah itu perjalanan hidup saya. Ini part of my life, sehingga ya saya harus terima. Oh ya lagi turun, tapi besok saya usaha lagi. Atau itu sebagai hantaman keras ya, kegagalan. Kalau sudah begitu ya pasti nanti jatuhnya kecewa, marah. Berarti ya memang tidak bisa instan ya Bu untuk bisa mengolah. instan. Oke. Nah mungkin saya mau bertanya lagi nih Bu. Sebagai seorang akademisi itu apa harapan Ibu ke depannya untuk lingkungan sosial nih ketika menghadapi orang yang terindikasi melakukan percobaan bunuh diri? Ya, saya melihat Undip ini sebetulnya sudah banyak bergerak ya untuk itu. Awareness-nya sudah ada ketika memang ada peer counselor ya yang dibuat BEM ataupun di fakultas-fakultas sudah ada BKMF ya dan konsultasi mahasiswa. Artinya kita melihat bahwa ada fenomena problem mental health pada mahasiswa dan itu merupakan bagian dari sebuah tuntutan tadi akademik harus mengejar target dan segala macam. Apa yang bisa dilakukan lingkungan sosial kita? Satu, saling peduli satu sama lain, itu jadi sangat penting. Kemudian berempati dengan kondisi yang terjadi pada sivitas ya, jadi nggak hanya mahasiswa tapi juga sivitas akademik. Kemudian yang ketiga, tadi kita mulai menyadari bahwa mental health problem itu ada di sekitar kita loh, nyata, itu nggak dibuat-buat. Ya bolehlah kita bilang bahwa ini ada generasi strawberry dan apa, bolehlah, tapi terus apa, kita bisa bantu mereka apa? Kita bisa ajak mereka untuk punya immunity apa gitu, kekebalan apa gitu. Kalau orang kena COVID kan divaksin ya. Nah, vaksin mental health ini juga perlu gitu. Jadi tingkatin mentalnya tuh dengan cara-cara apa? Gak hanya melulu mengejar prestasi akademik, tapi ajak juga mereka gimana sih meregulit emosi kalian, gimana sih mengembangkan diri biar lebih balance. Nah, bagaimana sih mencoba speak up ketika kondisi mereka ini nggak baik-baik aja, ada nggak fasilitasnya, ada nggak aksesnya, itu juga jadi penting gitu. Sehingga kita nih nggak bisa jalan sendiri lah intinya. Yang jelas nggak bisa juga bergantung pada fasilitas layanan kesehatan itu sementara hanya bisa menunggu bola gitu. Kalaupun jemput bola ya harusnya dari masyarakat, dari teman-teman dosen mungkin, dari teman-teman mahasiswa juga. Dan yang memang dirasa paling efektif itu sekarang peer support. Jadi kalau yang bermasalah mahasiswa ya ada mahasiswa yang jadi agen, entah memberi konseling, entah memberi support gitu. Kalau itu ranahnya ke dewasa ya dosen, ada peer konselornya juga, nah semacam itu. Oke, terakhir nih Bu, mungkin pesan untuk mahasiswa yang sedang struggle, mungkin lagi nyusun skripsi, lagi beban akademisnya tinggi sekali, itu kira-kira apa pesan Ibu? Ya, ketika sedang dalam kondisi stressful ya, penuh stres dan merasa sendiri karena kan udah nggak kuliah ya, nggak ketemu teman-teman. Ini pesan saya cuma satu, manusia itu makhluk sosial. Ya, artinya nggak bisa sendiri. Kalau memang yang kedua, manusia ini ada batasnya. Semua orang itu terlahir punya kondisi plus dan minusnya. Ketika memang kita merasa ini minusnya saya, ini kekurangannya saya, maka bukalah akses untuk support system Anda.
karena mental health itu nggak kelihatan. Beda ketika Anda jatuh, luka, ya ada darah dan sebagainya itu kelihatan. Orang lihat langsung nolong. Tapi kondisi mental health Anda itu yang tahu Anda. Sehingga ketika merasa butuh bantuan, ya bukanlah akses. Anda yang harus ngomong, Anda yang cari bantuan, Anda yang harus, kok saya begini. Sehingga support system ini bisa bantu. Nah, siapa yang bisa bantu Anda? Ada dosen wali, ya, ada dosen pembimbing, atau ada peer counselor yang memang teman-teman mahasiswa, atau seenggaknya teman kos Anda aja, misalnya kalau Anda ngekos gitu. Ini gue lagi stuck nih, gini. Sehingga ada penyaluran dari tekanan-tekanan tadi, bukan larinya terus ke hal-hal yang negatif atau perilaku beresiko. Oke, terima kasih atas waktunya Ibu. Mungkin saya izin untuk memberikan kesimpulan sedikit ya. Itu pandangan dari akademis, dari sisi akademis atau profesional ya teman-teman tentang mental health. Dan memang mental health ini sudah menjadi isu yang harus dinaikkan kembali ya. Dan itu benar-benar ada teman-teman. Di sekitar kita itu mungkin kita tidak menyadarinya kalau orang-orang sekitar kita tuh ada mengalami gangguan kesehatan mental. Dan itu kita harus bantu dengan mungkin dukungan emosional ya Ibu. Dukungan emosional, dukungan informasi, dukungan instrumental itu juga penting. Baik, terima kasih Ibu Kartika atas waktunya. Dan teman-teman jangan lupa untuk saksikan video part 2-nya nanti di LPM Manunggal. Terima kasih.